Tolong subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Simak video ini sampai selesai, kemudian mari kita berdiskusi di kolom komentar. Lebaran biasanya jadi momen kumpul keluarga, nostalgia, dan bagi-bagi angpao. Tapi buat Didit Prabowo, anak sulung Presiden Prabowo Subianto, momen ini punya makna lain, lebih dari sekadar silaturahmi. Pada 31 Maret 2025, Didit datang ke rumah Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Kunjungan ini mungkin terlihat biasa aja, tapi di baliknya ada sinyal politik yang nggak bisa diabaikan. Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati selama ini punya hubungan yang naik turun sama Prabowo. Kadang mesra, kadang renggang, tergantung arah angin politik. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, buru-buru meredam spekulasi dengan bilang kalau keluarga Megawati dan Prabowo sebenarnya udah kenal lama dan selalu menjaga hubungan baik. Tapi publik nggak gampang percaya begitu aja. Politik itu nggak ada yang sekadar silaturahmi biasa. Apalagi kalau melibatkan dua tokoh besar yang selama ini dikenal punya rivalitas tersendiri. Yang bikin makin menarik, Didit nggak datang sendirian tanpa alasan. Dia punya hubungan akrab sama Pinka Haprani, cucu Megawati, yang juga anaknya Puan Maharani. Kedekatan ini bisa jadi lebih dari sekadar pertemanan. Bisa aja ini jadi pintu masuk buat memperbaiki hubungan antara Prabowo dan Megawati melalui jalur keluarga. Dalam politik, hubungan personal seringkali jadi kunci buat membuka jalan bagi kesepakatan yang lebih besar. Tapi, tentu aja Prabowo nggak bisa langsung bergerak terlalu agresif. Kalau dia sendiri yang datang ke rumah Megawati, itu bakal jadi headline besar dan bisa memicu banyak spekulasi liar. Makanya Didit dikirim lebih dulu. Strateginya halus, datang sebagai keluarga, bukan sebagai politisi. Tapi pesan yang dibawa jelas dan Megawati pasti paham betul makna di baliknya. Didit sendiri belakangan ini memang sering muncul dalam peran yang lebih besar di dunia politik. Publik mulai melihatnya bukan sekadar anak presiden yang sibuk dengan urusan pribadi, tapi juga sebagai figur yang bisa memainkan peran penting di balik layar. Dia punya gaya yang lebih santai, lebih luwes, tapi tetap membawa misi politik ayahnya. Jadi, apakah kunjungan Didit ini cuma soal lebaran? Jelas nggak? Ini langkah awal dalam permainan politik yang lebih besar. Apakah PDIP bakal mendekat ke Prabowo? Atau justru ini cuma manuver untuk membuka negosiasi politik di belakang layar? Yang pasti Didit bukan sekadar mampir minum teh di rumah Megawati. Setiap langkahnya punya arti, dan politik Indonesia bisa aja berubah dari pertemuan sederhana ini. Didit yang semakin sering muncul di dunia politik, bukan sebagai politisi resmi, tapi sebagai utusan tak resmi yang menjalankan misi di balik layar. Publik mulai melihat Didit bukan cuma sebagai anak Prabowo, tapi sebagai kepanjangan tangan bapaknya dalam bentuk yang lebih muda, lebih santai, dan lebih bisa diterima di berbagai kalangan. Kalau Prabowo dikenal tegas dan keras, Didit muncul sebagai versi yang lebih halus dan diplomatis. Banyak yang melihat langkah Didit ini sebagai upaya membangun jembatan di tengah kondisi politik yang lagi tegang. Setelah pemilu 2024, hubungan Megawati dan Jokowi udah nggak bisa dibilang mesra. PDIP yang dulu selalu berada di belakang Jokowi, sekarang malah seperti kehilangan arah dan mencoba mencari pijakan baru. Di sisi lain, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu nggak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Dia butuh kestabilan politik. Dan salah satu caranya adalah dengan memastikan PDIP tetap bisa diajak bicara. Tapi Prabowo bukan tipe yang langsung turun tangan dalam situasi kayak gini. Dia tahu, pergerakan yang terlalu terang-terangan bakal memicu reaksi yang bisa saja kontraproduktif. Jadi Diditlah yang dikirim. Dengan gaya yang lebih santai dan hubungan personal yang baik dengan keluarga Megawati, dia bisa masuk tanpa terlalu banyak menimbulkan kecurigaan. Didit ini seperti bayangan Prabowo dalam bentuk yang lebih ringan. Gestur, gaya bicara, dan caranya membawa diri di depan publik mencerminkan strategi Prabowo yang ingin terlihat lebih inklusif dan merangkul banyak pihak. Ini strategi yang cukup cerdas. Alih-alih Prabowo sendiri yang bergerak, Didit yang dikirim untuk membuka jalur komunikasi.
Publik pun melihatnya bukan sebagai manuver politik langsung, tapi lebih sebagai silaturahmi keluarga. Walaupun sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Nggak heran kalau orang mulai membandingkan Didit dengan putra-putri pemimpin lain yang juga mulai masuk ke politik. Sebelumnya Didit juga sempat bikin gebrakan dengan mempertemukan anak-anak presiden dalam sebuah acara ulang tahunnya. Ini langkah yang kelihatan sederhana, tapi efeknya besar. Politik yang biasanya kaku dan penuh persaingan tiba-tiba terlihat lebih cair ketika generasi muda pemimpin berkumpul dalam suasana yang lebih santai. Jadi, apakah Didit ini hanya menjalankan peran sebagai anak presiden yang sopan dan suka bersilaturahmi? Atau sebenarnya dia sedang disiapkan sebagai wajah baru Gerindra dalam politik Indonesia? Yang jelas, pergerakan Didit nggak bisa dianggap remeh. Kalau dia memang sekadar anak presiden yang nggak punya peran penting, dia nggak akan dikirim buat ketemu Megawati dalam situasi politik yang lagi rumit kayak sekarang. Bisa jadi Didit sedang diuji. Apakah dia bisa jadi diplomat politik yang efektif buat ayahnya? Apakah dia bisa jadi jembatan antara Prabowo dan lawan-lawan politiknya? Atau justru dia hanya akan berakhir sebagai bayangan Prabowo tanpa peran yang benar-benar signifikan? Jawabannya bakal kelihatan dalam langkah-langkah berikutnya. Yang pasti, Didit bukan sekadar main ke rumah Bu Mega. Ini bagian dari strategi besar yang masih akan terus berkembang. Prabowo sedang memakai strategi halus, kirim Didit dulu buat cek ombak. Dengan gaya yang lebih santai, Didit bisa datang tanpa bikin kesan terlalu politis. Tapi tetap aja pesan yang dia bawa jelas, Gerindra ingin membangun komunikasi dengan PDIP. Bukan pertama kalinya Didit memainkan peran penting dalam strategi politik ayahnya. Langkah ini kelihatannya biasa aja, tapi efeknya besar. Didit seperti ingin membentuk narasi baru tentang politik generasi muda, lebih cair, lebih fleksibel, dan lebih akrab. Tapi, balik lagi, politik itu nggak pernah benar-benar lepas dari kepentingan. Didit mungkin memang punya gaya yang lebih santai, tapi tetap aja dia membawa agenda besar. Gerindra butuh memastikan bahwa PDIP nggak akan jadi oposisi yang terlalu keras buat pemerintahan Prabowo. Kalau bisa dirangkul, kenapa harus berantem? Kunjungan Didit ini juga bisa dibilang sebagai manuver buat menunjukkan kalau Prabowo bisa merangkul semua mantan presiden. Dengan Jokowi yang makin menjauh dari Megawati, Prabowo ingin memperlihatkan kalau dia adalah sosok yang bisa menyatukan berbagai kepentingan. Politik Indonesia itu dinamis, dan Didit sekarang berada di tengah pusaran itu. Jadi, ini semua bukan kebetulan. Gerindra dan PDIP mungkin nggak akan langsung berkoalisi, tapi mereka juga nggak mau terus-terusan berseteru. Didit di sini berperan sebagai jembatan untuk memastikan bahwa komunikasi tetap terbuka. Apakah ini langkah awal buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendekat ke Prabowo? Atau justru Megawati yang ingin memastikan posisinya tetap kuat di tengah situasi politik yang berubah-ubah? Yang jelas, Didit bukan sekadar mampir lebaran. Dia sedang menjalankan tugas penting, memastikan bahwa Gerindra dan PDIP tetap punya ruang buat bicara. Dan dalam politik, komunikasi itu segalanya.